Kita masuk hubungan antara momen gaya, momen inersia, percepatan sudut, dan energinya. A. Hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut, alfa. Untuk mendapatkan hubungan ketiganya, ingat dulu beberapa persamaan berikut ini. Yang pertama, hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Yang kedua, momen gaya, tau sama dengan F kali R, sehingga kita dapatkan F sama dengan tau per R. Yang ketiga, momen inersia, I sama dengan MR kuadrat, sehingga kita dapatkan M sama dengan I per R kuadrat. Yang keempat, percepatan sudut alfa, rumusnya sama dengan A dibagi R. Dari persamaan di atas, kita bisa menganalisis hubungannya dengan cara substitusi. Dengan memakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, kita uraikan F-nya menjadi tau per R sama dengan I per R kuadrat kali A. Lalu, kita dapatkan persamaan tau sama dengan I per R kali A. R-nya dicoret ya sebelumnya. Kemudian setelah itu kita bisa jabarkan kembali tau kali R sama dengan I kali A dikali silang. Kemudian tau sama dengan I kali A per R. Karena A per R adalah alfa, maka kita bisa ganti menjadi tau sama dengan I kali alfa. Inilah hubungan dari momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Sebuah katrol berupa silinder pejal memiliki massa sebesar 4 kg, menghubungkan benda yang bermassa M1 2 kg dan M2 4 kg dengan seutas tali tak bermassa, sehingga mengakibatkan katrol tersebut berrotasi. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan momen inersia katrol setengah mr kuadrat, tentukan percepatan yang dialami oleh beban M1 dan M2, besar tegangan tali yang bekerja pada M1, dan besar tegangan tali yang bekerja pada benda M2. Harap diperhatikan ya penjelasan Ibu berikut. Pembahasan. Kita sudah punya gambar katrol seperti yang ada di soal. Ibu akan mencoba menguraikan biar kalian lebih paham. Jika belum paham, tolong diulangi lagi pemutaran videonya sampai kalian paham. Pertama ada katrol, dia punya tali yang menghubungkan dua beban. Nah, tegangan katrol mengarah pada beban yang lebih besar. Nah, karena di sini beban yang lebih besar adalah M2, tegangan katrol mengarah pada beban yang lebih besar, sehingga tegangan katrol mengarah pada benda M2. M2 pasti punya gaya berat selalu ke bawah, yaitu W2. Selain itu, beban 2 juga punya tegangan tali yang arahnya selalu ke katrol. Diingat, tegangan tali arahnya selalu menuju katrol. Selanjutnya ada T1. T1 ini menuju katrol. Kenapa menuju katrol? Karena T1 merupakan tegangan yang dibawa oleh benda M1. Seperti halnya benda kedua, benda pertama juga punya gaya berat yang arahnya selalu ke bawah. Arahnya selalu ke bawah. Lalu kita bisa mengetahui yang diketahui MK, M1, M2, G, dan inersia katrol. Ibu lambangkan IK. Yang ditanyakan adalah A, T1, dan T2. Kita bisa menjawab dengan menggunakan rumus torsi tentunya. Tau sama dengan I kali alfa. Kita jabarkan lagi bahwasanya tau merupakan
F dikali R sama dengan I kali alfa. Lalu kita masukkan F di sini maksudnya adalah gaya tegangan tali. Jadi kita ubah simbolnya menjadi T besar dikali R sama dengan I kali alfa. Ini maksudnya adalah tegangan katrol. Sehingga T kali R sama dengan setengah MK kali R kuadrat kali A per R. R-nya bisa dicoret-coret itu. Di sebelah kiri ada 1, sebelah kanan juga kalau dicoret-coret juga ada 1, sehingga R sama R bisa kita coret semua. Nah, ini penjelasannya T sama dengan setengah MK R kuadrat kali A per R kuadrat. Kalau setelah ini masih belum paham, bisa diputar lagi. R-nya dicoret sehingga kita dapatkan bahwa T sama dengan setengah MK dikali A. Ini merupakan persamaan pertama. Kita save dulu persamaan pertama. Untuk apa? Untuk kita masukkan ke persamaan selanjutnya. Nah, ini udah muncul F sama dengan M kali A. Lagi-lagi kita memakai hukum 2 Newton. Kemudian kita jabarkan lagi. Nah, ini sudah mulai kompleks. Nah, bisa dilihat bahwasanya F dijabarkan menjadi W2 min T2 plus T1 min T min W1 sama dengan M kali A. Plus minusnya berdasarkan arah geraknya. Kalian tadi kan sudah tahu bahwasanya M1 2 kilo, M2 4 kilo. Jika kalian bayangkan 2 kilo sama 4 kilo kan lebih besar 4 kilo. Jadi benda ini akan bergerak cenderung ke arah yang 4 kilo. Sehingga M2 bergerak ke bawah dan M1-nya bergerak ke atas, iya kan? Karena gerakan yang seperti itu, kita tinjau dari benda kedua dulu. Kita lihat si W2 dan T2. Karena tadi gerakan dia ke bawah, maka kalian lihat arah gaya yang searah dengan gerakan benda itu siapa? Nah, yang searah kan berarti W2. W2 kan arahnya ke bawah, gerakan benda juga ke bawah, berarti W2-nya positif. Kalau W2 positif, otomatis T2-nya negatif karena dia berlawanan arah, ya kan? Setelah itu, kalian lihat. Setelah itu, dilihat bagian sistem yang W1 dan T1. Karena tadi mereka kan bergeraknya ke atas, otomatis yang searah dengan arah gerakan benda itu kan T1. Berarti T1-nya bernilai positif, W1-nya bernilai negatif. Jadi kita bisa dapatkan W2 min T2 plus T1 min T min W1. T-nya, T katrolnya bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena dia berlawanan arah dengan si T1. Arah talinya kan dari arah T1 menuju ke arah T2. Jadi dilihatnya dari arah T1. Kemudian kita masukkan W2 min T min W1. Nah, T2 sama T1-nya hilang. Kenapa bisa hilang? Karena mereka kan pada dasarnya satu tali. Jadi, kita anggap bahwa tegangan mereka itu besarnya sama. Mula-mula kita anggap seperti itu. Lalu kita jabarkan rumus W, yaitu M2 dikali G min T min M1 kali G sama dengan M1 plus M2 dikali A. Kita jabarkan lagi, M2 dikali G min setengah MK kali A. Kok bisa dapat setengah MK kali A? Itu merupakan persamaan pertama yang tadi. Nah, kemudian min M1 kali G sama dengan M1 plus M2 dikali A. Lalu kita bisa masukkan angkanya. 4 kali 10 min setengah 4A min 2 kali 10 sama dengan 2 plus 4A. Lalu bisa dapatkan hasil 40 min 2A
min 20 sama dengan 6A. A-nya kita pindah ruas, sehingga 20 sama dengan 6A plus 2A. 20 sama dengan 8A, sehingga A adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami oleh beban M1 dan M2 adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita bahas mencari percepatan dengan cara yang cepat. Cara ini digunakan ketika soal itu berbentuk dalam pilihan ganda. Nah, kenapa kok cara cepat ini tidak dianjurkan ketika soal uraian? Karena ketika uraian, guru itu bisa melihat sejauh mana pemahaman kalian. Kita langsung masuk ke cara cepatnya. Rumusnya itu seperti ini. A sama dengan M2 min M1 dikali G per M1 plus M2 plus setengah MK. Ini enggak melulu setengah ya, Cahya. Ini bisa berganti-ganti menjadi 2/3 atau 2/5, tergantung dari jenis katrolnya. Karena katrol di sini silinder pejal, maka dia memakai setengah MK. Kemudian dimasukkan angkanya, ketemunya sama, 2,5 meter per sekon kuadrat. Mudah bukan? Praktis. Lalu kita mencari T1. Seperti yang sebelumnya, F sama dengan M kali A. Lalu kita lihat F-nya kan ada dua gaya yang bekerja, jadi T1 min W1. Kenapa T1 bernilai positif? Kenapa tadi? Karena T1 arahnya searah dengan gerakan benda. Kalau T1 positif, otomatis W1-nya negatif. Kalau udah seperti itu, tinggal kita jabarkan T1 sama dengan M dikali A plus W1. Kalau udah gini, tinggal masukkan rumus aja, ataupun masukkan angka, seperti yang tertera. Didapatkan T1 sebesar 5 ditambah 20, jadi besarnya T1 adalah 25 Newton. Lalu kita mencari T2, kita lihat nih sistem di T2. F sama dengan MA, kita jabarkan F-nya W2 min T2. Nah, kali ini yang positif adalah W2. Kenapa W2 yang positif? Karena W2 searah dengan arah gerakan benda. Diingat-ingat, yang searah dengan arah gerakan benda nilainya pasti positif. W2 min T2 sama dengan M kali A. Nah, kita pindah ruas, T2 sama dengan W2 min M kali A. Lalu kita masukkan angkanya langsung. 4 kali 10 min 4 kali 25, dapatlah T2 sebesar 40 min 10. Jadi T2 bernilai 30 Newton. Paham ya?